Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mimbar Gemar GEJ Peniel Surabaya pada hari ini Rabu tanggal 10 November 2021. Saya juga ingin menyapa Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan saya yang walaupun bukan jemaat GEJ Peniel Surabaya maupun GEJ Kemendung, tetapi boleh bersama-sama dengan kami mengikuti mimbar gemar ini. Dan saya bersyukur mimbar gemar gereja kami boleh juga menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama berbagi berkat dari Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-17. Amsal yang ke-11 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Saya diberkati dari pasal 11 ayat 17 yang bagian A. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Bapak Ibu Saudara, saya melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata murah hati memiliki 5 arti. Yang pertama, yaitu suka atau mudah memberi. Yang kedua, tidak pelit. Yang ketiga, penyayang dan pengasih. Yang keempat, suka menolong. Dan yang kelima, baik hati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini adalah pengertian umum dari kata murah hati. Dan prinsip ini juga diajarkan oleh Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus dalam khotbahnya, dalam rangkaian khotbah di bukit, dalam Matius pasal yang kelima, khususnya di ayat yang ke-7. Dari Matius pasal 5 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Itu sebabnya kita sebagai pengikut Kristus, orang-orang yang beriman, kita harus memiliki hati yang penuh dengan kemurahan. Dalam kondisi apapun, dalam kondisi yang sulit sekalipun. Karena saat kita murah hati, kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri, seperti dalam bacaan kita tadi. Kenapa kita harus murah hati? Seperti dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-7 dikatakan, bahwa kita akan berbahagia. Ayat yang ke-7 bagian A, berbahagialah orang yang murah hati. Dan kita akan beroleh kemurahan. Ayat yang ke-7 bagian B, karena mereka akan beroleh kemurahan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin ada orang-orang yang Tuhan kirim kepada kita, ke rumah kita. Dan itu Tuhan izinkan orang-orang itu datang dalam kesulitan mereka, dalam kekurangan mereka. Dan biarlah kita boleh peka akan hal ini. Kita boleh belajar sebagaimana Tuhan selalu bermurah hati dan menaruh belas kasihan kepada setiap orang. Maka biarlah kita juga belajar untuk murah hati. Sedapat mungkin, sebisa yang kita lakukan. Mari kita boleh belajar melakukannya. Kalau mungkin dia datang dalam kondisi kekurangan, kelaparan, dan mungkin kita tidak dalam kondisi yang berlimpah, tetapi biarlah kita tetap mau belajar untuk kita boleh berbagi apa yang ada pada kita. Seberapapun itu tidak jadi masalah.
Orang datang butuh pertolongan, kita doakan, itu baik. Tetapi kalau orang itu kelaparan, mereka tidak hanya butuh sekedar doa, tetapi mereka juga butuh uluran tangan kita. Mereka butuh kemurahan hati kita. Kalau mungkin kita tidak punya uang, tapi mungkin kita ada beras atau mie atau apapun itu, mari kita belajar berbagi kepada mereka. Tuhan Yesus pun pada saat melihat pengikut-pengikutnya yang mendengar khotbahnya, pada saat mereka berhari-hari datang mendengarnya, Tuhan menaruh belas kasihan dan Tuhan minta untuk murid-muridnya menyediakan makanan bagi mereka. Dan juga dalam Matius pasal ke-25, kita akan belajar bersama-sama apapun yang kita lakukan, mari kita lakukan seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Saya akan bacakan dengan cepat Matius pasal 25 ayat yang ke-35 sampai yang ke-40. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Ayat yang ke-40, mari garis bawahi. Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Bukankah ini luar biasa, Bapak Ibu Saudara? Biarlah kita mau belajar untuk melakukan kemurahan hati ini. Dan ini tidak akan sia-sia. Seperti dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. Tuhan berjanji kepada orang-orang yang bermurah hati, yang mau menabur. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat kita sedang bermurah hati, maka kita sedang menabur. Dan hukum tabur tuai itu berlaku. Kita tidak perlu menunggu sampai kita kaya raya, sampai kita berkelimpahan sehingga kita bisa melakukan kemurahan hati kita. Tidak perlu. Pada saat kita dalam hidup pas-pasan, dalam kondisi mungkin juga kita sendiri kekurangan, kesulitan, kita tetap mampu murah hati. Kita tetap mampu melakukan kasih kita dengan penuh kemurahan. Karena dalam terjemahan tentang kemurahan hati tidak hanya semata-mata tentang materi, tetapi di situ juga dikatakan bahwa murah hati itu juga adalah penyayang dan pengasih. Murah hati itu adalah juga suka menolong. Murah hati itu juga adalah kebaikan hati. Jadi mungkin kita tidak mempunyai harta, tetapi kita tetap mampu untuk bermurah hati.
Karena tidak hanya semata-mata kemurahan hati itu diukur secara materi saja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kenapa kita harus memiliki kemurahan hati? Selain kita akan berbahagia dan juga kita akan beroleh kemurahan, tetapi ada hal yang kedua, kita harus murah hati karena Allah kita adalah murah hati. Kita akan lihat bersama-sama dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-36. Firman Tuhan berkata, "Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu adalah murah hati." Dalam bahasa sehari-hari saya juga ingin bacakan, di sini dikatakan, "Hendaklah kalian berbelas kasihan seperti Bapamu juga berbelas kasihan." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bukti terbesar dari kemurahan hati Allah adalah pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Kasih-Nya yang besar. Dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Bukankah karya penyelamatan ini adalah anugerah Tuhan yang cuma-cuma buat kita? Bukti kemurahan hati Tuhan kepada kita, bukti kasih Allah yang sangat besar kepada kita. Mari kita yang sudah menerima kemurahan hati dari Allah, kita juga mau meneladani Dia. Kita juga murah hati dalam segala aspek kehidupan kita. Kita boleh memancarkan kasih Allah melalui kasih kita kepada sesama kita, dan biarlah nama Tuhan boleh dimuliakan di dalam kehidupan kita. Satu ayat penutup untuk menutup renungan Gemar pagi hari ini terambil dari Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Galatia pasal 6 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. "Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik." Berbuat baik itu adalah murah hati. Saya ulangi, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik atau murah hati, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Apapun yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia, karena Tuhan memperhitungkan segala kemurahan hati kita. Tuhan memperhitungkan kemurahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Kami sungguh bersyukur kalau kami boleh menerima kemurahan hati Tuhan yang luar biasa. Karya keselamatan Tuhan adalah anugerah cuma-cuma untuk kami, sehingga kami orang yang berdosa, kami Tuhan layakkan untuk masuk ke dalam surga-Mu yang mulia. Ajar kami untuk mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang besar kepada kami, atas kasih Tuhan, atas kemurahan Tuhan yang limpah atas kami, sehingga kami mampu meneladani kasih Tuhan, meneladani kemurahan Tuhan melalui kehidupan kami. Kami mampu murah hati, kami mampu menunjukkan kasih kami kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas, dan mari biarlah kita boleh belajar untuk semakin murah hati dan tidak jemu-jemu untuk berbuat baik.
Dan tidak ada yang sia-sia. Apa yang kita lakukan, apa yang kita tabur, pasti akan kita tuai. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam bergemar.